Salam damai dan salam sejahtera sahabat Oase Rohani Katolik. Kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini dan saya sungguh senang saya saat ini sudah bersama dengan Romo Petrus Laurentius Adi Prinanto SDB yang akrab kita sapa dengan Romo Adi. Pada hari ini merupakan pekan biasa ke-11 dan saya Patricia Elsa akan menyapa dahulu Romo. Romo, ketemu kembali Romo, apa kabar? Kita senang bertemu kembali. Ya. Sehat? Sehat. Semangat ya Romo? Semangat. Semangat, ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan berdoa dahulu bersama dengan Romo Adi. Mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah kehidupan dan kesehatan yang masih kami nikmati sampai saat ini. Kami mohon rahmat-Mu dalam mendengarkan bacaan-bacaan suci dalam perayaan Ekaristi tanggal 19 Juni ini. Semoga Roh Kudus-Mu membantu kami memahami kitab suci, sabda firman-Mu yang hidup, dan membantu kami mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Semua ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini antifon pembuka, barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami datang kepadanya. Bacaan pada pekan biasa ke-11, bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja bab 2 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 14. Pada waktu itu, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka, tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu, berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2. Sesudah itu, ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18, diawali dengan bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya.
Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini Pekan Biasa ke-11. Dan sekarang Romo Adi akan memberikan inspirasi pewarta dan kabar baik Injil pada sesi awal ini. Romo, silakan Romo. Baik. Tema yang saya pilih untuk hari ini, melakukan yang baik dengan benar. Melakukan yang baik dengan benar. Dengan benar itu menunjuk pada caranya, cara yang benar, dan waktunya, waktu yang benar atau tepat. Dan seringkali perbuatan itu baik jika motivasinya, intensinya memang baik. Kita melihat dalam bacaan pertama ada 2 nabi, Nabi Elia dan Elisa. Kita mendengar bahwa Nabi Elia sudah menyelesaikan tugasnya di dunia dan Tuhan mau mengangkatnya ke surga. Dia pergi berangkat bersama Elisa yang memang dipersiapkan sebagai pengganti Nabi Elia. Dan menurut pendapat Nabi Elia, dia berkata, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jadi menurut pendapat Nabi Elia, yang baik itu adalah Nabi Elisa tinggal saja, tidak perlu ikut pada dia ke sungai Yordan. Elisa punya pendapat yang berbeda. Dia mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Kita melihat 2 nabi punya 2 pendapat yang berbeda. Dan kita mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, berbeda pendapat itu biasa. Para nabi saja berbeda pendapat, sama-sama diinspirasi oleh Roh Kudus. Tentu saja, ini mengundang 2 orang ini untuk berdialog, saling mendengarkan. Jadi bukan monolog di mana satu orang berbicara yang lain mendengarkan saja. Ini harus saling. Ada kesempatan yang satu bicara, yang lain mendengarkan, lalu orang berikutnya berbicara dan yang tadinya bicara mendengarkan. Berbeda pendapat itu biasa. Dan kita diundang dengan roh kedamaian mencari titik tengah di mana bisa mensepakati sesuatu. Dan kita melihat tadi akhirnya Elia mengizinkan Elisa untuk mengikutinya. Lalu itu antara 2 orang. Sekarang ada permohonan pada Nabi Elia dari Nabi Elisa, tapi kepada Tuhan sebenarnya. Jadi Elia berkata, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat padamu." Elisa meminta bagian dari Roh Kudus yang ada pada Elia. Elia mengatakan itu tergantung Tuhan, bukan dari dirinya, karena dia mengatakan apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, artinya diizinkan oleh Tuhan untuk melihat, akan terjadilah bagimu seperti apa yang kau minta. Jika tidak, tidak akan terjadi. Jadi memang ini seperti doa kita. Tuhan itu bisa menjawab ya, bisa menjawab tidak. Yang kita bisa buat adalah seperti Elisa, berharap dan berserah pada kehendak Allah. Dan kita melihat tadi akhir kisah, memang Elisa mewarisi Roh Kudus yang dimiliki Elia dan bisa membelah air juga, sungai Yordan, supaya dia bisa menyeberang. Itu dari bacaan pertama.
Ya. Romo, kalau saya membaca bacaan ini tadi saya sempat tersentuh dan langsung membayangkan kayak film Romo yang waktu Elia terangkat kereta api. Kereta api dan kereta berapi. Ya, kereta berapi dengan kuda berapi dan Elisa terus memanggil berteriak Bapakku, Bapakku. Itu pasti momennya itu kalau saya menggambarkan Elisa sedih sekali ya Romo. Ditinggalkan Elia. Sedih mungkin, tapi juga mungkin ada suatu sukacita. Kata bisa melihat kemegahan yang Tuhan lakukan pada Nabi Elia. Betul. Kesedihan itu terlihat ketika dia mengoyakkan jubah. Itu tanda kesedihan bagi bangsa Yahudi. Kegembiraan karena tadi memang dijanjikan Elia, kalau bisa melihat aku terangkat, berarti itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Artinya memang Tuhan memberikan, mengizinkan. Juga kegembiraan karena Elisa mengikuti jejak Elia, artinya dia juga mendapat janji yang sama untuk selesai tugasnya di dunia akan bersatu dengan Tuhan. Jadi itu mendatangkan kegembiraan. Berarti apakah boleh dikatakan setiap kali ada hujan pasti ada pelangi? Jadi setiap kali ada kesusahan, kesulitan dalam hidup, tapi pasti juga nanti akan ada kelegaan dan juga kesukacitaan. Biasanya begitu, walaupun tidak selalu. Karena memang namanya misteri penderitaan itu tidak masuk akal seperti korban perang ya yang di Palestina, ibu-ibu, anak-anak itu tidak masuk akal. Kita tidak bisa menarik apa nilai positif darinya, tidak ada. Ya. Tapi memang seringkali penderitaan biasa dalam hidup yang kita kesukaran, kita hadapi, ada pelangi, ada hal positif yang bisa diambil. Begitu. Lalu dalam Mazmur tanggapan, dengan referen kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap pada Tuhan. Ini juga seperti Nabi Elisa. Jadi kita diminta teruslah menjaga harapan dalam hidupmu. Kita bisa seperti Nabi Elisa, berdoa, terus berdoa dan berharap, namun tetap berserah juga. Ini termasuk kebajikan. Iman, kasih, harapan. Kebajikan utama. Jadi ini sangat penting. Kadang-kadang lupa diingatkan. Jadi fokus pada kasih, yaitu perbuatan baik, ya. Fokus pada iman, kita harus beriman, tetap percaya pada Tuhan. Tapi harapan ini kadang-kadang kurang disebutkan, diwartakan, anak muda juga kurang menghayatinya. Akibatnya mereka mudah putus asa, karena tidak punya kebajikan harapan. Iya, menyinggung tentang anak muda Romo, concern-nya di situ juga ya. Saat ini anak muda nih, kalau saya perhatikan ya, karena saya juga pengalaman seorang ibu, mulai jadi ada beberapa dari teman-teman anak saya tuh yang merasa ya mereka percaya sama Tuhan, tapi nggak harus juga mereka melakukan ibadah pergi ke gereja gitu setiap minggu atau apa, karena mereka merasa ya udah yang penting udah percaya aja sama Tuhan, seperti itu. Betul. Jadi memang ini adalah suatu hal yang patut disayangkan. Karena iman kan ditunjukkan lewat perbuatan. Begitu juga ketika orang tua mengajarkan iman, tidak cukup hanya mereka mengajarkan di awal, lalu mengharapkan, ya kamu berdoa sendiri di kamarmu, tapi perlu, misalnya kalau di NTT itu ada keluarga-keluarga yang punya tradisi berdoa rosario bersama di sore hari, sekeluarga. Ya, jadi iman itu menjadi hidup karena dipraktekkan bersama. Lalu pergi misa itu bersama-sama. Orang tua dan anak, walaupun mereka mungkin sudah SMP, SMA, tetap bisa diajak bersama. Supaya iman itu tetap hidup. Jadi tidak misalnya masing-masing pilih jadwal ke gerejanya masing-masing. Jadi kan itu mengakibatkan
bisa timbul rasa malas karena pergi sendiri, tidak ada teman, begitu. Jadi beriman bersama. Iya, berarti kalau dari bacaan pertama ini benang merah yang bisa diambil apa, Romo? Dari kisah Elia dan Elisa ini. Jadi tentu saja kita berharap dan berserah pada kehendak Tuhan. Lalu berhubungan dengan tema yang besar, melakukan yang baik, dua-dua nabi ini berpendapat tentang suatu hal yang baik. Namun mereka harus mencari yang terbaik yang mana, yang benar menurut kehendak Tuhan. Begitu. Ya, mencari, mempunyai harapan, mempunyai iman, harapan dan juga kasih, tapi juga mencari yang mana yang merupakan kehendak Tuhan bagi diri kita, bagi hidup kita, bagi keluarga kita. Seperti itu ya, Romo? Ya, betul. Makasih, Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, tadi kita sudah mendengarkan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama yang sudah disampaikan oleh Romo Adi. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan melangkah ke bacaan Injil, tapi kita akan jeda sesaat dulu. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan Oase Rohani Katolik bersama dengan Romo Adi, dan saya akan menemani Romo Adi untuk bacaan Injil pada sesi kedua ini. Kita akan mendengarkan kabar baik Injil hari ini dari Injil Matius. Romo, ini sangat, khotbah di bukit ini sangat terkenal. Ya. Yesus bersabda hal-hal yang harus kita sebagai umatnya mengikuti. Ya. Nah, apakah yang bisa Romo sampaikan inspirasi dari bacaan Injil hari ini? Sesuai tema yang tadi disebutkan, melakukan yang baik dengan benar. Saya menggunakan kata dengan, karena seringkali orang menggunakan kata dan saja, baik dan benar. Tapi ini dengan benar. Jadi memang baik itu nomor satu, tapi dengan benarnya itu juga nomor satu. Artinya dua-duanya penting, karena mengatakan dengan benar itu artinya caranya benar. Melakukan yang baik dengan benar. Seringkali orang melakukan yang baik, intensinya baik. Belum tentu hasilnya baik. Ya, kemungkinan caranya yang kurang dipertimbangkan, benar atau tidak. Jadi, melakukan yang baik dengan benar. Misalnya, Yesus memberi contoh berdoa. Ya, berdoa itu memang baik, tapi kalau memang direncanakan jam segini di pasar ketika orang ramai, maka saya mengucapkan doa. Memang ada di orang Yahudi yang berdoa setiap waktu di segala tempat, itu mereka bisa berdoa. Makanya ini dikatakan di rumah ibadat dan di lorong-lorong. Lorong-lorong, tiba-tiba mereka berhenti di tengah jalan lalu berdoa. Nah, ini kita melihat intensinya. Apakah dia ini supaya dilihat, atau memang dia, ada taat waktu, ini harus berdoa, makanya berhenti berdoa. Karena bisa juga, Yesus bilang, masuk di dalam kamar dan berdoa juga bisa. Mungkin itu lebih kusuk, tidak ada gangguan. Gitu. Lalu seperti memberi sedekah. Zaman sekarang seringkali disalahgunakan dengan sebagai promosi di medsos. Ya, tentu saja kita pun di gereja ketika lingkungan-lingkungan wilayah mengadakan aksi sosial juga perlu dokumentasi di foto. Tapi tidak misalnya untuk dimasukkan YouTube, lalu mendapatkan views, mendapatkan uang dari hasil orang menonton, ya itu tidak. Makin terkenal, tidak. Kita hanya untuk dokumentasi singkat saja.
Makanya Yesus mengingatkan dengan mengatakan 3 kali, "Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya." Jadi kalau tidak melakukan dengan benar, walaupun hal itu baik, berdoa, beri sedekah, itu upahnya hanya dilihat orang, dikagumi orang, begitu. Maka, kalau saya ringkas, intensi atau motivasi kita berdoa dan bersedekah sangat menentukan upah atau pahala yang kita dapatkan. Jadi, apakah kita mau seperti yang dikatakan Yesus? Mereka sudah mendapat upahnya, dikagumi orang, itu saja. Tidak ada upah lain yang disiapkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan jika intensi kita yang utama adalah untuk dikagumi orang lain? Paus Benediktus ke-16 mengatakan, upah yang sesungguhnya bukanlah untuk dikagumi orang lain, melainkan persahabatan dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Relasi kita semakin akrab. Bukan antara umat dan Allah asing. Kita merasa asing dengan Tuhan kita. Seperti yang tadi dikatakan, anak muda merasa tidak dekat dengan Tuhan, maka malas ke gereja. Buat apa ke gereja? Bulan lalu sudah, ya, sebulan 1 kali, sebulan 2 kali mereka sudah merasa cukup. Karena memang tidak ada kedekatan itu. Bahwa Tuhan ini adalah seorang pribadi yang mencintai kita dan mau menjalin relasi dengan kita. Kalau itu bisa disadari dan mereka merasa, oh betapa beruntungnya saya bahwa Tuhan mau bersahabat dengan saya, itu mereka akan ada motivasi lebih untuk menjalin relasi tersebut. Begitu. Romo, kalau kita baca dari khotbah di bukit ini juga, ini mau mengatakan tentang menjaga kemurnian hati ya Romo ya? Ya. Jadi yang tadi Romo sampaikan, kalau kita melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan, intensinya itu untuk apa? Apakah untuk seperti supaya kelihatan dilihat orang banyak, atau kok memang untuk Tuhan seperti itu? Yeah. Ini agak tipis untuk bisa membedakan Romo. Jadi terkadang kita merasa itu kita melakukan untuk Tuhan, tapi orang lain mungkin bisa melihat kita terkesannya show off, pengen dilihat gitu. Ini supaya hati nurani kita tetap dijaga keseimbangannya, ada tipsnya gak Romo? Iya. Jadi topik yang hangat sekarang adalah soal etika, di mana ada prinsip etika mengatakan, the end doesn't justify the mean. Jadi tujuan akhir yang baik tidak menghalalkan caranya kalau salah, cara yang salah. Begitu. Ya, contoh yang dari dongeng mungkin adalah Robin Hood. Mencuri dari orang kaya, memberikan pada yang miskin untuk membantu mereka. Itu tujuannya baik, membantu orang miskin dengan memberikan harta untuk hidup mereka. Caranya yang salah. Nah, ini contoh klasik untuk permasalahan etika, di mana melakukan yang baik atau yang menurut dia baik itu tidak dengan cara yang benar. Bertentangan dengan tema kita, yaitu melakukan yang baik dengan benar. Jadi tidak hanya tujuannya yang harus benar, baik, tepat, namun juga caranya, intensinya. Maka, bagaimana menjaga kedamaian hati? Tentu saja kita perlu memeriksa dulu. Apakah intensi saya sudah benar, misalnya untuk membantu orang? Kalau sudah baik intensinya, sekarang harus memikirkan caranya. Bagaimana caranya ini supaya tidak disalahartikan oleh yang lain. Seperti dalam Injil tadi, itu sangat mudah disalahartikan ketika berdoa di lorong-lorong. Atau memberi sedekah
engkau mencanangkan hal itu, mungkin pilih waktu ketika orang ramai begitu. Kan bisa juga memberi sedekah itu datang ke panti asuhan, ketemu suster kepalanya, lalu memberikan amplop, lalu meminta kwitansi, tanda terima bahwa sudah diserahkan sumbangan. Bahkan tanpa ada orang lain yang melihat. Jadi bisa antara dua itu. Atau kalau perlu dokumentasi ya bisa juga dokumentasi. Tapi tidak perlu ada ribuan atau ratusan orang yang melihat begitu. Jadi perlu mempertimbangkan caranya ketika melakukan perbuatan baik tersebut. Ya, kalau juga mengenai kayak misalkan kita melakukan pelayanan tapi kita tidak mendapatkan pujian, terus kita kecewa. Ya. Seperti itu ya Romo. Ya, itu menjadi suatu refleksi ketika kita menyadari hal itu, misalnya kita merasakan perasaan kecewa, kita perlu introspeksi diri, kenapa saya kecewa? Apakah ada motivasi lain yang bawah sadar yang tidak saya akui bahwa ingin dipuji, ingin disanjung-sanjung, begitu. Ya, lalu di ayat terakhir Romo, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang melainkan hanya untuk Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Kita tahu Bapa membalasnya kepada kita itu seperti apa Romo? Kita tahu perbuatan kita udah baik dan benar dan Bapak berkenan akan perbuatan kita, pelayanan kita. Tentu saja jawaban yang sederhana adalah perasaan damai. Jadi ketika pelayanan kita melakukannya itu, lalu kita merasa damai, bukan merasa cemas atau kepikiran apakah ini diketahui orang atau tidak, melainkan damai, saya sudah melakukan yang baik dengan benar, dan Tuhan Maha Tahu, pasti Dia juga tahu apa yang sudah saya buat. Nah, itu akan menjadi pahala. Ya, kita percaya bahwa Yesus mengatakan apa yang kau tabur, itu kau tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita menuai kebaikan. Kalau kita tidak mendapatnya sekarang, kita tidak perlu cemas. Karena Tuhan kita juga terkenal selain Maha Tahu, Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Perbuatan baik itu bisa juga menghapus dosa-dosa kita, beban-beban dosa, ya, menjadi silih atas dosa kita. Perbuatan baik juga mengolah hati nurani kita supaya semakin tajam. Kebaikan itu benar-benar murni, bukan karena alasan-alasan manusiawi, melainkan karena alasan-alasan ilahi, cinta kasih, iman, harapan. Dan kalaupun kita tidak mendapatkan balasannya di dunia ini, kita juga tidak kecewa. Ya. Karena kita punya itu, iman, kasih, harapan. Ya, terima kasih Romo. Ya. Semoga kita semua yang mungkin pada saat ini mengalami kekecewaan karena merasa apa yang sudah kita lakukan itu sudah baik, dengan cara yang benar juga, tapi kok sepertinya kesannya sia-sia saja. Dan percaya tadi seperti yang Romo katakan, tidak ada yang sia-sia, percaya aja Tuhan itu Maha Baik, Dia Maha Tahu, dan pastinya kita juga akan diberikan berkat yang luar biasa, rahmat dari Tuhan. Romo, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu dan juga pikiran dan renungannya untuk kesempatan hari ini, Romo. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan akhiri acara ini, tapi kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Adi. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Murah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun, kami menghadap-Mu untuk meminta rahmat Roh Kudus untuk memahami firman yang telah Kau jelaskan hari ini. Semoga Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya kami semua memahami dan bisa mempraktekannya dalam hidup kami.
Kami tahu ini sulit ya Tuhan, bahwa manusia yang seringkali tidak sabar itu sering mengharapkan imbalan dengan segera. Namun, semoga firman-Mu hari ini menerangi akal budi kami, supaya kami bersabar dan berharap hanya padamu, bahwa perbuatan baik apapun yang kami buat, Engkau mengetahuinya, dan kesalahan-kesalahan kami, Engkau mengampuninya ketika kami bertobat. Ya Tuhan, berkatilah kami dan semua yang mendengarkan siaran ini dengan rahmat-rahmat-Mu. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Saya Romo Adi Prinanto SDB. kita akan berjumpa di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga hati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.